Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam melaksanakan belajar online hari ini. Hari ini kita akan membahas dua PB, yaitu PB5 dan PB6. Jadi yang harus kita bahas adalah PB5 dan PB6. Materinya itu adalah tentang PKN, bahasa, sama MTK. Untuk bahasa Indonesia masih seperti tugas-tugas yang lainnya, masih tentang materinya, masih tentang pesan moral yang ingin disampaikan dalam sebuah dongeng. Kemarin Ibu telah jelaskan tentang macam-macam dongeng. Ada mite, ada legenda, ada fabel, apalagi sudah itu ya. Kira-kira apa lagi coba? Ada mite, ada legenda, ada fabel, sudah itu jenaka, pelipur lara ya. Jadi adanya cerita perumpamaan ya. Kemarin itu adalah jenis-jenis dongeng. Jadi jenis-jenis dongeng kemarin, mite itu tentang roh-roh halus ya, tentang roh-roh halus atau tentang hantu, tentang alam-alam gaib. Kalau kalau sage itu tentang kepahlawanan atau keperkasaan seorang tokoh atau seseorang. Kalau fabel itu tentang hewan, dongeng yang menceritakan tentang hewan. Kalau legenda itu menceritakan tentang asal-usul suatu daerah atau suatu tempat. Kalau cerita jenaka yaitu menceritakan tentang dongeng yang berisi komedi, bersifat menghibur ya. Oke ya. Nah, tadi cerita pelipur lara. Cerita pelipur lara itu dongeng yang untuk menjamu tamu, menghibur tamu ya. Jadi kalau yang ketujuh cerita perumpamaan. Cerita perumpamaan itu menceritakan yang dongeng yang berisi nasihat-nasihat kayak maling kundang ya, dayang sumbi ya, itu namanya cerita-cerita dongeng, itu namanya jenis-jenis dongeng. Nah, dongeng itu, bahasa dongeng itu yang pertama mudah dipahami, kalimatnya itu mudah dipahami, sudah itu penyampaiannya itu baru secara lisan ya. Kalau mudah dipahami, penyampaiannya itu secara lisan, itu masih tentang masalah dongeng ya, masih tentang masalah dongeng. Nah, itu untuk pelajaran bahasa Indonesianya. Jadi Ibu hanya mengulang saja, makanya hari ini kita PB-nya adalah PB5 dan PB6. Nanti tugasnya akhir-akhir materi ini. Nah, PKN itu kita kemarin belajar tentang cara meminta maaf apabila kita ada kesalahan, apabila kita pernah berbuat salah. Kalian membuat kalimat atau pengalaman kalian meminta maaf ya, karena misalnya berbuat salah apa saja, mau kepada teman, mau kepada adik, mau kepada orang tua, kepada kakak, kepada kakek, nenek, semuanya. Jadi kalau kita berbuat salah, jangan sungkan-sungkan untuk minta maaf, karena itu memang diajarkan oleh agama ya. Setiap agama pasti mengajarkan apabila kita berbuat salah, kita harus meminta maaf. Nah, itu materi yang kemarin. Nah, materi hari ini yaitu PKN-nya. Kalian pernah mendengar barangkali Bu Dini galak ngabsen misalnya. Ayo, siapa yang tidak hari ini? Ini Bu, sakit. Nah, misalnya besok lagi Bu Dini absen lagi. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masih yang kemarin Bu. Kenapa nak? Masih sakit. Nah, gitu ya. Nah, kalau itu, apalagi kalau kita merasa kita teman dekat, apalagi dekat dengan rumahnya, sebaiknya kita memang harus menjenguk. Pernah belum menjenguk teman yang sakit? Oh, oke. Barangkali belum pernah ya. Tapi menjenguk keluarga yang sakit pernah kali ya, ikut ya. Nah, tapi Bu Dini tidak bisa ke rumah sakit. Bukan, maksudnya itu menjenguk di rumah. Misalnya menjenguk kakek kita yang lagi sakit, itu namanya sama menjenguk juga. Bukan hanya teman, keluarga juga itu adalah menjenguk. Jadi kita itu caranya saling menghargai. Itu dengan cara kita menjenguk mereka, memberikan contoh bahwa kita itu sayang sama mereka, memperlihatkan sikap kita kepada orang yang menjenguk itu sayang. Oh, mereka nih sayang. Kadang yang sakit melihat kita datang itu senang ya enggak. Melihat misalnya kakek kita sakit, kita datang menjenguk kakek,
langsung kakek sakit ya, langsung senang. Barangkali bisa kalian datang dia langsung sembuh ya. Nah itu memang menjenguk. Jadi menjenguk orang yang sakit itu ibadah, ibadah kita kepada Allah, cara kita menghargai sesama manusia ya. Kalau kita meminta maaf itu cara menghargai dengan sesama manusia. Menjenguk teman yang sakit, menjenguk keluarga yang sakit, itu adalah merupakan sikap menghargai sesama manusia. Karena kita diajarkan ya, kata ibu tadi, selalu diajarkan agama itu selalu berbuatlah kebaikan. Itu ada di halaman 34 ya, halaman 34 PB 5. Jadi Titus dan teman-teman sebangku, Titus adalah teman sebangku Anton. Hari ini Anton tidak masuk sekolah karena ia sakit. Titus mengajak teman-teman lain untuk menjenguk Anton. Sepulang sekolah mereka pergi ke rumah. Nah ya, jadi mereka, karena Antonnya sakit, karena barangkali rumah teman-temannya itu searah rumah Titus, mereka langsung menjenguk. Hati Titus pasti senang ya, iya pasti senang. Nah itu adalah kita harus menghargai sesama manusia. Jadi kita dihargai oleh teman kita. Oh berarti teman kita nih sayang loh sama saya. Nah ya, nah itu ya. Jadi kalian pasti senang kan kalau misalnya kalian sakit, kalian dijenguk oleh kawan, pasti senang. Nah itu adalah salah satu contoh, salah satu sikap, kata ibu tadi, menghargai orang lain atau berbuat baik kepada orang lain. Jadi berbuat baik itu banyak bentuknya. Menjenguk teman yang sakit, menjenguk keluarga yang sakit, meminta maaf, misalnya membantu teman yang sedang ada musibah, dia misalnya lagi jatuh, kita tolongin. Buku mereka misalnya jatuh, kita bila dekat dengan kita ambilin ya. Kita bilang, sudah itu cara kita yang menerima bagaimana ya, cara berbuat baik itu mengucapkan terima kasih ya. Tidak mungkin dikit ada buku langsung kita ambil aja, nggak bilang terima kasih ya, enggak ya, harus ada kata terima kasih kepada teman-teman ya. Nah itu pendidik yang harus kita lakukan sehari-hari. Itu biasa yang kita lakukan sehari-hari, benar nggak? Iya kan, menjenguk teman atau keluarga yang sakit itu pernah kita lakukan. Misalnya meminta maaf apabila kita punya salah, kita pernah melakukan ya. Misal itu kita berbuat baik, membantu teman, misalnya mengambil menolong teman yang sedang jatuh, atau membawa teman ke UKS, ngantar temannya yang sakit ke UKS, itu berbuat baik. Semua yang mengandung kebaikan itu pasti ada imbasnya atau pasti ada ke kitanya ya. Kita pasti punya, yang pertama pasti kita disayang Allah, yang kedua kita dapat amal ibadahnya, yang ketiga kita disayang ke teman ya, kita disayang teman. Jadi tugas kalian semuanya ya, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tetap saling menghargai, saling menyayangi. Itu masih dalam pengamalan sila kedua, menghargai sesama manusia ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kalau kita berbuat salah, kita minta maaf. Kalau ada teman yang sakit, kita menjenguk, kita melakukan perbuatan baik. Oke anak-anakku semuanya ya. Nah untuk matematika ini anak-anakku semua, kemarin langsung ke angka. Kemarin kita soalnya seperti ini, langsung ke angka ya. Matematika kemarin misalnya nomor 1 357 ditambah 120 sama dengan titik-titik ditambah 357. Nah kita isi yang ini ya, enggak ya, kemarin langsung ke angka. Nah ini buat 120, di sini berapa, di sini berapa ya. Misalnya di sini 7, 4, berarti di sini 4, 7. Nah ini langsung ke kalimat matematika, langsung ke angka ya. Nah sekarang untuk PB5 dan PB6 itu ke soal cerita dulu. Nah ke soal cerita dulu ya. Kalian buka halaman 39, Ibu akan memberikan contoh soal pada halaman 39.
menyelesaikan soal cerita. Halaman 39, menyelesaikan soal cerita. Nah, Ibu buat contoh soalnya. Contoh soal nomor 1 ya. Nih, Ibu bacakan ya. Anton mengumpulkan 325 kelereng, 325 butir kelereng. Ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Made mengumpulkan 673 butir kelereng. Ia meletakkannya dalam kantong plastik merah. Berapakah jumlah kelereng yang dikumpulkan Anton dan Made? Tempat menyimpan kelereng milik Anton dan Made ditukar. Kelereng Anton diletakkan pada kantong plastik merah, kelereng Made diletakkan pada kantong plastik hitam. Berapakah jumlah kelereng yang dikumpulkan Anton dan Made? Jumlah kelereng ya. Jadi gini, kita buat dulu. Anton itu jumlahnya adalah 325 butir kelereng. Di sini dalam kantong apa ini? Hitam. Made 673 butir kelereng dalam kantong merah. Nah, yang ini, yang A, berapakah jumlah kelereng? Berapakah jumlah kelereng yang dikumpulkan Anton dan Made? Jumlah kelereng yang dikumpulkan Anton dan Made. Tempat menyimpan kelereng milik Anton dan Made ditukar. Nah, jadi jawab yang A, ya. Berarti yang A itu minta Anton ditambah Made dulu karena belum ditukar tempatnya. Ya enggak? Ya. Yang jawabnya berarti Anton ditambah Made. Nah, ini tanda panah dulu ya. Karena di sini tempat menyimpan kelereng milik Anton dan Made belum ditukar. Jadi belum ditukar tempatnya. Jadi masih hitam sama merah. Berarti ini adalah 325 ditambah 673. Nah, sama dengan berapa ini? 8, 9, 9. Ya enggak? Ya, 8, 9, 9, 9, 8. Nah, yang B, Made ditambah Anton. Nah, karena tempat kelerengnya Anton sama Made ditukar. Tempat kelereng Anton sama Made ditukar. Kelereng Anton diletakkan di plastik merah, kelereng Made diletakkan pada plastik hitam. Jadi ditukar. Jadi ditukar di sini. Jadi ditukar 673 ditambah 325 sama dengan 998. Ya. Jadi, baru di sini dibuat. Jadi 325 ditambah 673 sama dengan 673 tambah 325. Nah, dibuat kayak gini. Hasilnya 998, 998. Nah, karena dia minta A dan B, minta jawaban A dan B. Makanya kita jawabnya A dan B. Jadi kalimat soal cerita tadi kita buat seperti ini. Nah, jadi soalnya nggak usah ditulis nanti apabila nanti ada tugas ya. Soalnya nggak usah ditulis, tapi langsung jawabnya seperti ini. Dibuat Anton berapa, Made berapa, buat dalam kantong plastik keterangannya. Nanti jawabnya apa? A ditambah M dulu. Kenapa Ibu A tambah M? Karena Anton, M-nya adalah Made, supaya kita mudah ya. Mudah mengingatnya. Oh, A itu siapa ya? Anton. M itu siapa ya? Made. Paham anak-anakku semuanya ya?
Jadi masih yang kemarin lah caranya, masih yang kemarin, angkanya dibolak-balik, hasilnya tetap sama. Mau mau letakkan di depan, mau letakkan di belakang angkanya, apabila ditambahkan hasilnya tetap sama. Tapi yang kemarin langsung ke angka, kita langsung ke bilangan ya. Nah, yang ini soal cerita, kita jadikan bilangan ya. Paham anak-anakku semuanya ya? Paham, oke? Nah, itu untuk pelajaran matematika. Nah, sekarang kita ke tugas ya. Tugasnya 3. Tugas tema 2, subtema 1, PB 5 dan 6. Nomor 1, bahasa Indonesia. Ya, untuk bahasa Indonesia, karena tadi masih tentang menceritakan itu, jadi kalian nanti begini, buka dulu supaya nggak salah begininya. Nah, ini nomor 1 halaman ya, bahasa Indonesianya ada A, ada B. Yang ini menuliskan pesan moral, yang A halaman pesan moralnya halaman 37. Yang B halaman 44. Nah, nomor 2 PKN. PKN itu PKN-nya menceritakan pengalamanmu. Ini menceritakan pengalamanmu dalam menjenguk teman atau keluarga yang sakit. Nah, PKN menceritakan pengalamanmu dalam menjenguk teman atau keluarga yang sakit. Nah, yang ketiga MTK-nya halaman 39 nomor MTK-nya A halaman 39 nomor 2. Ya, soal cerita tadi. Soalnya tidak usah dibuat anak-anakku, tapi dibuat seperti yang Budi jelaskan tadi dari soal cerita, dibuat seperti yang tadi ya. Nah, halaman nomor 2. Selanjutnya halaman yang B-nya halaman 47 nomor 1. Nah, ya. Halaman 39 nomor 2 dan halaman 47 nomor 1. Sama soalnya, soal cerita. Nih, halaman 47 sama ya. Soalnya sama bentuknya cerita. Nah, dibuat seperti ini ya. Cara mengerjakannya seperti yang Bu Dini jelaskan, sesuai dengan penjelasan Bu Nini. Jadi Ibu berharap matematikanya tetap ada jalannya, tetap ada ceritanya, supaya kalian ngerti. Ya, anak-anakku paham ya. Ini untuk tugas tema 2, subtema 1, PB 5 dan PB 6. Oke anak-anakku semuanya, itu aja materi yang ingin Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga kalian mengerti, dan semoga pandemi ini tetap berakhir, agar kita bisa bertatap muka ya, bertemu dengan anak-anak Bu Dini yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang pada semangat untuk belajar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.